Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Febriana, guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Ciasem, Subang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada ujian kinerja PPG. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di hari ini kita diberikan kesehatan, juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dilindungi keluarga kita dan saudara-saudara kita dari penyakit dan virus COVID-19. Amin. Nah, untuk pembelajaran hari ini sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya untuk kita awali dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kita. Gitu. Siapa KM-nya? Reno. Iya, tentu saja Reno. Silakan Reno untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Saya ingin coba untuk mengecek presensinya terlebih dahulu. Siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini? Naftalia? Hadir, Pak. Hadir. Nurul Apriza? Hadir. Revi? Oh, Revi izin ya? Ya, baik. Kemudian Nalia? Hadir. Nisa Puspitasari? Olga? Oke, Reno? Hadir. Siti Zahra? Rudi Subagja? Oke, dari 16 orang ada 3 orang yang nggak bisa hadir dan mengikuti pembelajaran. Kita doakan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa masuk dan mengikuti pembelajaran lagi seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, biar lebih semangat lagi, kita coba untuk ice breaking dulu. Gitu. Silakan untuk berdiri. Ketika diucapkan semangat pagi, jawabnya? Pagi, semangat. Oke, semangat pagi. Pagi, Semangat luar biasa. Semangat pagi. Pagi, semangat. Luar biasa. Oke. Apa tuh? Yel-yelnya? Yel-yelnya. 1, 2, 3. Sosiologi aktif dan menyenangkan. Sekali lagi. Sosiologi aktif dan menyenangkan. Ketika saya ucapkan pagi, kalian menepuk tangan 1 kali. Pagi. Gitu. Kalau pagi 1 kali. Berarti kalau siang 2 kali. Kalau malam salah. Kalau malam nggak boleh tepuk tangan. Ya. Kalau malam tepuk tangannya cuma setengah. Nah gitu. Nggak jadi. Kalau pagi, siang, malam. Oke, kita coba. Pagi, siang, 3. Iya, 3 kali. Pagi, siang, malam.
Oke, belum fokus. Siang, pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, pagi, malam. Itu tuh. Ada berapa orang tuh? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk lagi. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang judulnya apa? Perubahan sosial. Ya, materi pada pertemuan hari ini akan membahas tentang perubahan sosial, masalahnya dan upaya untuk menghadapinya. Di sini saya coba munculkan bagaimana permasalahan sosial itu ada atau hadir di masyarakat akibat dari salah satunya adalah perubahan sosial. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, yaitu di 3.1-nya KD-nya adalah pertama, memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian 4.1, menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial serta akibat yang terjadi atau yang kemudian menimbulkan adanya permasalahan sosial. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada 4, yaitu 1, menganalisis permasalahan sosial akibat dari perubahan sosial. Jadi saya ingin kalian coba untuk mendiskusikan dan menganalisis apa sih kira-kira masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan sosial. Kemudian 3.2.2-nya mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan sosial akibat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ini adalah faktor penyebabnya yang kemudian nanti akan dicari oleh kelompok. Lalu ada mendiskusikan solusi permasalahan sosial yang terjadi akibat perubahan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang permasalahan sosial akibat perubahan sosial. Jadi nanti di akhir kalian selain diskusi dengan kelompok, juga akan presentasi ke depan, di depan teman-teman kelasnya tentang hasil dari pembahasan pada diskusi kelompoknya. Nah, lalu dalam pembelajaran ini kita punya tujuan yang ingin dicapai. Jelas kalau belajar itu pasti punya tujuan. Nah, ada 4 tujuan di sini. Boleh dibacakan oleh Septrian? Tujuan pembelajarannya: 1. Menganalisis permasalahan sosial dari perubahan sosial. 2. Mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan sosial akibat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. 3. Mendiskusikan solusi permasalahan sosial yang terjadi akibat perubahan sosial di masyarakat. 4. Mempresentasikan upaya penanggulangan dampak negatif perubahan sosial. Kira-kira apa sih pembelajaran apa yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Boleh siapa saja? Acungkan tangan. Oke. Reno. Pertemuan sebelumnya itu tentang perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Terus kita mempelajari tentang apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang ingin menjadi lebih maju dan efektif sehingga terjadi perubahan pada unsur budaya, nilai dan norma, sistem sosial, serta pola sikap dan perilaku. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial ada seperti evolusi dan revolusi. Yang kedua ada perubahan besar dan perubahan kecil. Yang ketiga ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang keempat ada perubahan struktural dan perubahan proses. Gitu. Oke, tepuk tangan buat Reno. Ya, terima kasih Reno sudah menjawab begitu lugas tentang apa yang sudah dipelajari oleh kita sebelumnya di minggu lalu. Ini stikernya Reren. Betul sekali ya bahwa pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang perubahan sosial, juga bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Ya, kemudian, nah kita bisa lihat di sini ada sebuah gambar, ya, yang saya ingin coba mengilustrasikan dari adanya masalah sosial akibat perubahan sosial. Nah, pertanyaannya mengapa sih muncul masalah sosial akibat adanya perubahan sosial? Kira-kira apa sih hubungannya antara masalah sosial dengan perubahan sosial? Ada yang bisa jawab? Oke, Zahra. Menurut saya,
Masalah sosial biasanya timbul akibat dari adanya perubahan sosial atau perubahan di masyarakat. Nah, karena ada perubahan di masyarakat itu menyebabkan antara unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat itu memunculkan adanya kekagetan budaya yang baru datang dan kesenjangan budaya. Nah, contohnya itu dengan adanya busway yang seharusnya mengurangi kemacetan malah menambah kemacetan. Gitu. Oke, tepuk tangan buat Zahra. Ya, terima kasih Zahra sudah menyampaikan pendapatnya bahwa salah satu apa yang menjadi hubungan antara perubahan sosial dan masalah sosial tadi mencontohkan adanya busway. Busway itu kan suatu perubahan di bidang transportasi bertujuan untuk mempercepat sarana ataupun mobilitas dari warga atau masyarakat ya. Tapi di sisi lain juga menyebabkan terjadinya kemacetan karena si jalannya memang Dibelah lagi. iya ada yang digunakan sebagian dari jalan umum digunakan untuk busway tersebut gitu. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa lihat ya adanya perubahan sosial. Coba gambarannya. Ada orang yang sedang berlalu lalang gitu, dengan sibuk pada dunia masing-masing, ya nggak? Yang sebelah kanan tuh lihat. Kemudian ada orang yang itu lihat tangan yang di bawah. Apa tuh kira-kira? Membutuhkan? Bisa butuh pertolongan atau sedang kesulitan atau sedang ada kecelakaan mungkin. Tapi orang-orang di sekitarnya itu sibuk dengan dunianya masing-masing. Atau disebut dengan sikap individualis. Mementingkan diri sendiri gitu. Itu masalah sosial bukan? Terjadi nggak pada saat ini? Terjadi. Nah, itu maksud dari hubungan antara perubahan sosial dengan permasalahan sosial. Nah, saya pengen kalian juga menganalisis gambar yang ada di depan kalian ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi tuh dari gambar ini? Di sini kan gambarnya tentang apa sih, kartu tongkat buat ini ya, mencet kartu ke tol. Iya. Tah, mungkin di situ teh karena COVID-19 kan sedang menyebar luas. Tah, supaya tangan kita enggak memencet langsung tombol itu untuk bayar tolnya. Jadi banyak yang menjual belikan e-tol card itu di banyak tempat. Tetapi banyak yang tidak tahu karena mungkin tidak mau berhenti dan juga kurang pemasarannya. Kan itu biasanya di pinggir-pinggir jalan, banyak yang kurang tertarik juga. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Nafdalia. Oke, bagus. Ini stikernya. Masih ada pendapat lain dari sudut pandang yang lain? Oh, siapa dulu nih? Ini tiga-tiganya ngacung. Zahra sih duluan kayaknya tadi. Zahra dulu deh. Nanti coba masuk ke yang lain. Kalau menurut saya mah dilihat kan dari yang di bawah itu sebenarnya bisa aja pakai tangan gitu ya. Cuman karena yang jiwa-jiwa bisnis orang luar nih ya, biar gampang nih nggak jauh teing tangannya gitu ya, diadain tongkat gitu. Jadi yang malas bisa langsung gini aja, nggak perlu ditarik-tarik tangannya gitu. Ketarik-tarik. Oke. Gitu. Cukup? Oke, tepuk tangan buat Zahra lagi. Hari ini udah dapat 2 stiker Zahra ini. Kalau menurut saya berkaitan dengan gambar kedua, di sana terjadi perubahan sosial dalam dunia atau dalam mode transportasi yang mungkin dulunya dalam mentransaksikan pembayaran untuk masuk ke sebuah jalan tol, jika sebelumnya masih menggunakan sistem konvensional, yaitu masih menggunakan sistem manual dengan manusia sebagai operatornya. Sekarang dengan adanya perubahan sosial, aktivitas tersebut dilakukan oleh sebuah mesin pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran melalui kartu e-money atau e-tol. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, tepuk tangan buat Rudy. Masing-masing punya pendapat yang berbeda. Kita coba analisis.
sebenarnya nggak ada yang salah yang tadi ya. Pendapatnya masing-masing emang betul. Cuman saya pengen menghubungkan antara gambar ini dengan perubahan sosial yang kemudian memunculkan adanya permasalahan sosial. Betul, karena pandemi kita tidak boleh untuk berdekatan dan harus menjaga jarak. Dan betul juga ini bisa jadi salah satu alternatif solusi untuk tidak menyentuh barang-barang yang lain atau bersentuhan langsung juga dengan penjaga tiket. Tapi di sini poin utamanya saya lebih ingin menggarisbawahi bahwa tenaga manusia sudah mulai digantikan oleh adanya tenaga mesin atau teknologi. Ya, dahulu yang menjadi pengurus, petugas atau penjaga tiketnya itu adalah manusia kan, pekerjanya kan. Sekarang pekerjaannya sudah digantikan oleh mesin. Untuk pintu tol masuk, termasuk juga untuk pintu tol keluar. Kecuali kalau ada masalah-masalah tertentu dari kantor, turun langsung ke pintu tol. Sekarang kebanyakan hampir semua sudah digantikan oleh e-tol atau mesin ini. Artinya dari mesin tersebut menggantikan manusia, apa yang terjadi masalahnya? Munculnya pengangguran. Nah, itu poinnya di situ. Dari munculnya pengangguran ini yaitu menimbulkan adanya masalah sosial. Nah, gitu maksudnya. Ngerti nggak? Nah, jadi keterhubungan dari masalah sosial ini kemudian salah satunya bisa diakibatkan oleh adanya perubahan sosial. Lalu di sini permasalahan sosial akibat perubahan sosial ingin saya coba jelaskan dulu bahwa perubahan sosial itu pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas segala kegiatan manusia. Betul sekali, karena dari perubahan sosial ini tujuannya adalah biar semua aktivitas itu lebih mudah untuk diakses dan dikerjakan oleh manusia. Yang tadinya butuh waktu lama, dengan waktu singkat sudah bisa diproduksi misalnya suatu barang. Nah, tetapi di sisi lain memunculkan permasalahan pada sistem masyarakat yang berakibat pada disintegrasi. Masih ingat materi disintegrasi? Di kelas 10 dan 11 sudah pernah saya sampaikan. Disintegrasi. Apa itu? Ya, ada integrasi, ada disintegrasi. Kalau integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat, kalau disintegrasi adalah perpecahan yang terjadi di masyarakat. Jadi dari masalah sosial itu ternyata bisa membuat sistem di masyarakat menjadi kacau. Dan akhirnya terjadilah disintegrasi. Nah, itu saya jelaskan singkat saja. Kemudian contohnya ada kriminalitas dan ada kenakalan remaja. Nah, di pertemuan ini kita akan fokus pada dua bidang tersebut. Ya, baik, sampai dengan sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan coba untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok yang nantinya akan membahas permasalahan sosial dari akibat perubahan sosial. Gitu. Udah tahu kelompoknya? Nah, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Di sini saya akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya ke masing-masing kelompok. Kelompoknya Reno. Ini LKPD-nya dan ini bahan ajarnya. Ya. Ya, sebelum ke langsung diskusi, di sini ada beberapa gambar yang kemudian akan didiskusikan oleh kelompok yang saya akan coba untuk membaginya. Dari kelompoknya akan membahas kasus apa aja dan yang mana gitu. Kelompoknya Rudi dan kawan-kawan, juga Septrian, Salma dan Sulis akan membahas tentang gambar masalah yang kedua. Ya, betul. Tawuran antar pelajar, silakan dibahas dan dianalisis oleh kelompoknya. Naftalia, iya. Kelompoknya Naftalia akan membahas tentang narkoba di kalangan pelajar. Ya, yang nomor 3, gambar 3. Lalu ini akan membahas masalah fenomena human trafficking online. Oke? Oke, selamat berdiskusi. Saya berikan waktu untuk kalian diskusi dan mengerjakan LKPD-nya.
Ya, baik. Untuk diskusi kelompoknya saya rasa sudah cukup, waktunya sudah selesai dan kita akan masuk ke presentasi dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya yang kemudian nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain, diberikan pertanyaan ataupun sanggahan terhadap kelompok yang tampil ke depan. Gitu. Nah, untuk penampil pertama, siapakah yang akan tampil duluan? Yang akan tampil duluan adalah kelompok pisang. Berikan tepuk tangan pada kelompok pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pisang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kita yel dulu ya. Kelompok pisang, panjang, 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 panjang. Hasil dari analisis kelompok kami tentang kasus human trafficking online, yaitu National Human Trafficking on Hotline di Amerika telah menemukan bahwa cyber trafficking banyak terjadi di media sosial seperti Instagram, Facebook, Snapchat, Kik, Meet.me, dan WhatsApp, serta juga situs atau aplikasi kencan seperti Tinder, Grindr, dan Plentyfish. Pelaku dapat membangun suatu hubungan intim dengan korban melalui media tersebut ataupun mengiklankan peluang kerja palsu ataupun penipuan lainnya. Menurut statistik yang disediakan oleh A21, perdagangan manusia telah menjadi industri senilai 150 miliar dolar dan jelas di mana ada uang, ada kekuasaan yang terlibat di dalamnya. Di antara 40 juta yang diperbudak, 25% diantaranya adalah anak-anak, 29% adalah pria, dan 71% lagi adalah wanita. Kemudian kami juga menganalisis tentang faktor penyebab terjadinya masalah sosial akibat perubahan sosial berkaitan dengan permasalahan yang tadi. Yang pertama adalah faktor ekologis, yaitu terjadi kepadatan penduduk. Seperti di Jawa Timur dengan kepadatan penduduk adalah 726 per kilometer. Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan baik domestik maupun internasional. Dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran tersebut di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini peluang terjadinya perdagangan manusia. Yang kedua, anak-anak menikah muda atau perceraian. Yang ketiga, dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja. Yang keempat adalah kemiskinan dan putus sekolah. Upaya atau solusi mengatasi masalah sosial tersebut adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan manusia di Indonesia adalah mendirikan gugus tugas penanganan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Wadah koordinasi Intas kementerian tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan ketua hariannya dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPA. Mungkin itu saja ya penjelasan dari kelompok kami, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Boleh, silakan. Saya perwakilan dari kelompok Durian ingin menanyakan tentang upaya yang disebutkan tadi. Katanya kan upayanya tuh bisa dari media, bisa dibantu dari media. Sedangkan yang biasa diculik buat perdagangan manusia itu dirampas gitu kan teknologinya. Itu gimana caranya buat ini ngebantu dari media tuh? Kalau ini sih sebenarnya upaya pencegahan preventif ya. Jadi sebelum dia diculik atau masih dia menjadi orang bebas gitu, itu seperti edukasi di media, seperti pemberitahuan di media, itu sih yang dimaksud dalam upaya tersebut. Jadi kalau misalkan udah diculik mah ya pasti tidak bisa melihat dari media sih. Itu. Jadi upaya pencegahan sebelum atau preventif gitu. Nah. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok Jeruk. Ya. Mau bertanya, apakah yang menjadi korban dari human trafficking memungkinkan dilaporkan kepada pihak hukum agar bisa terbebas dari aktivitas dari human trafficking tersebut? Pasti bisa, karena setiap negara pasti punya undang-undang terkait kasus tersebut gitu.
Jadi kalau permasalahan umum ya yang terjadi, terkadang ada korban yang berani melaporkan, ada yang tidak gitu. Tapi yang jelas untuk melaporkan ya pasti bisa karena setiap negara punya undang-undang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, close yuk. Kelompok pisang. Panjang. Oke, mantap. Ya, menarik apa yang sudah disampaikan oleh kelompok pisang berkaitan dengan human trafficking online, yang mana sekarang ini marak sekali terjadi. Yang saya lebih khawatirkan adalah itu banyak juga kasus-kasus yang kemudian berhubungan dengan para remaja atau pelajar. Ya, kalau ada pelajar atau remaja yang sudah terjun di kasus tersebut, gitu, itu yang paling kasihan adalah masa depannya gimana nanti, gitu. Hal ini kan juga merupakan tanggung jawab kita bersama, gitu. Dan harus juga kalian punya upaya yang tadi disampaikan adalah salah satunya adalah tindakan preventif. Jadi bukan hanya setelah terjadi, tapi sebelum terjadi pun kita harus lakukan bagaimana kira-kira untuk mencegah si human trafficking online ini terjadi. Karena sekarang kan medianya banyak sekali tadi disebutkan oleh kelompoknya, dari mulai aplikasi apa? Dari sosial media ya, Instagram, Snapchat, kemudian apalagi? Wah, itu banyak banget sih sekarang, bener. Apalagi yang dasarnya adalah aplikasi untuk dating atau perjodohan ya, atau ketemu secara atau kenalan dengan seseorang lewat media online gitu. Itu cukup berbahaya juga. Selanjutnya kelompok yang akan presentasi ke depan adalah kelompok kedua, yaitu kelompok durian. Berikan aplaus kepada kelompok durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok durian, nama saya Naftalia Rifada Agnistiana. Saya Rizka Erliani. Saya Nurul Aprija. Kami akan mendiskusikan tentang kami sudah mendiskusikan gambar ketiga, yaitu fenomena kasus narkoba di kalangan pelajar. Sebelumnya kami ingin menunjukkan yel-yel kelompok. Kelompok durian, produktif, kreatif, kompetitif, kontributif, always ready. Menurut WHO, yang dimaksud dengan definisi narkoba ini adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik atau psikologi, kecuali makanan, air, atau oksigen. Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, analisis. Fenomena yang terjadi yaitu salah satu bentuk dari kenakalan remaja, di mana remaja sekarang banyak yang mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba. Banyak remaja yang sudah terjerat dan kecanduan narkoba dengan berbagai alasan tanpa memikirkan dampak buruk akibat pemakaian narkoba itu. Ada juga faktor penyebab. Yang pertama, faktor lingkungan. Kedua, faktor psikologis. Ketiga, rasa ingin tahu. Faktor kepribadian, seperti kurangnya pengendalian diri, konflik individu atau emosi, terbiasa hidup senang atau mewah. Yang kelima, faktor keluarga, kurangnya kontrol keluarga, dan kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Adapun solusi mengatasi masalah tersebut. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba, diantaranya yaitu 1. Orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Yang kedua, hindari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah. Ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Ya, silakan. Kan kita ini permasalahan narkoba itu di Indonesia sudah lama banget ya. Bahkan kita udah punya Badan Narkotika Nasional. Kenapa narkoba itu selalu lolos di Indonesia gitu? Entah sumbernya dari luar atau dari dalam, dan kenapa sangat mudah
sampai ke remaja gitu. Yang pertama mudah lolos, yang kedua mudahnya nyampe ke remaja sekarang ini. Itu kenapa ya kira-kira? Yang saya tahu dari berita-berita sih, narkoba ini lebih ke disalurin lewat kapal-kapal ilegal. Nah, dari situ mungkin disebarluasin sama orang-orang yang membutuhkan uang. Nah, di situ juga mereka harus berjanji gitu supaya tidak membocorkan rahasianya. Tapi jika ada salah satu dari mereka yang penyelundup narkoba tersebut ketahuan, mereka tidak diperbolehkan untuk markasnya tuh, menunjukkan markasnya di mana. Jadi mereka sendiri yang mendapatkan hukumannya. Ya. Aku perwakilan dari kelompok jeruk. Orang yang sudah terjerumus atau kecanduan narkoba, bagaimana cara membujuk seseorang agar mau direhabilitasi apabila dia sebenarnya ingin sembuh, tetapi orang tersebut khawatir akan terjerat malu apabila orang-orang tahu kalau dia terlibat dalam kasus tersebut? Cara supaya si pecandu narkoba tersebut ingin direhabilitasi, pertama ya dari lingkungan keluarganya dulu. Mereka yang harus pertama membujuk anggota keluarganya supaya keluar dari kegiatan negatif tersebut. Kalau dari pihak keluarga sudah menyerah, bisa mendatangi rumah sakit jiwa ataupun psikolog. Dan itu juga harus didukung oleh teman-teman pergaulannya. Ada juga ya tambahan dampak positif. Kan banyak nih orang yang taunya narkoba itu negatif. Di sini ada beberapa manfaat narkoba dalam dunia kesehatan. Di antaranya adalah Kokain digunakan sebagai penekan rasa sakit di kulit, digunakan untuk anestesi atau bius, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Ada juga kodein, merupakan analgesik lemah, kekuatannya sekitar 1/12 dari morfin. Oleh karena itu, kodein tidak digunakan sebagai analgesik, tetapi sebagai antibatuk yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusi dan mempresentasikannya. Tadi yang bertanya ada Sulis lagi. Lalu satunya Reno. Ya, yang dibahas oleh kelompok 2 ini adalah kasus narkoba di kalangan pelajar. Cukup riskan juga, di mana saat ini memang penyebarannya berbahaya ya, karena sudah mulai masuk ke ranah pelajar, di mana narkoba itu yang memang pada dasarnya ada sisi positifnya, digunakan untuk kesehatan, untuk anestesi atau obat bius, kemudian digunakan atau disalahgunakan untuk hal-hal yang menyimpang, gitu, yang bertujuan lain, bukan untuk di kesehatan, gitu. Bahayanya nih untuk yang kalangan pelajar, memang narkoba ini seperti candu ya. Kalau sudah digunakan sekali, misalnya ada temen yang ayo dong cobain gitu. Nah, kalau udah dicobain sekali, biasanya kesananya keterusan atau jadi candu. Nah, kalau sudah menjadi candu, nantinya levelnya akan semakin tinggi. Yang paling ditakutkan adalah yaitu ujung-ujungnya yang paling berbahaya, overdosis, yang akhirnya menyebabkan kematian atau meninggal. Ya, tanpa terasa ternyata pembahasan kita sudah selesai dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 3, yang kemudian sekarang kita masuk ke akhir dari pertemuan ini. Yang saya inginkan adalah coba kalian untuk memberikan kesimpulan dari materi pertemuan hari ini dan kira-kira refleksi atau hikmahnya seperti apa. Ya, silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kesimpulan dari materi yang dibahas hari ini tentunya tentang perubahan sosial dan faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Juga kita telah membahas beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tentang masalah sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial. Tadi ada seperti tawuran, terus perdagangan manusia, dan narkoba.
yang tentu hikmahnya adalah untuk kita sebagai pelajar atau pemuda itu kita bisa tahu gitu dampak negatif dari kasus-kasus yang tadi dijelaskan oleh masing-masing kelompok, sehingga kita bisa menghindari hal-hal tersebut agar kehidupan kita lebih baik gitu. Itu saja mungkin kesimpulan yang disampaikan oleh saya. Oke, tepuk tangan buat Reno. Kalau tidak ada lagi yang memberikan kesimpulan, jadi mari kita simpulkan pertemuan hari ini. Kita sudah membahas apa saja. Pertama adalah masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan sosial. Ternyata masalah sosial ini salah satunya bisa disebabkan oleh perubahan sosial dan terjadi di masyarakat. Karena ada hubungannya antara masalah sosial dengan perubahan sosial. Tadi sudah saya bahas. Kemudian faktor penyebab masalah sosial itu diakibatkan oleh perubahan sosial yang sangat beragam, tergantung dari kasus atau masalahnya. Ya, baik secara internal maupun eksternal. Jadi kasusnya itu bisa terjadi karena diri kita sendiri atau karena dipengaruhi oleh lingkungan atau oleh orang lain. Seperti kasus-kasus yang tadi sudah dibahas dari mulai tawuran antar pelajar, narkoba, sampai dengan human trafficking. Nah, itu termasuk ke dalam kriminalitas. Lalu terakhir, upayanya adalah dapat dilakukan secara dua sisi, yaitu preventif dan represif. Setelah melakukan atau menyimpulkan materi dan refleksi, saya ingin kalian coba buka grup WA-nya. Saya sudah mengirimkan kuis sebagai tes untuk mengetahui apakah sudah sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang dibahas pada pertemuan hari ini. Oke, sudah selesai mengisi tesnya? Nah, coba ditunjukkan ke saya hasilnya. Siapa yang peringkat 1 ada poin 7 dengan 4 menit itu ya? 4 menit 56 detik, yaitu Rudi Subagja. Tepuk tangan buat Rudi. Ranking keduanya ada Reno Afriyadi dengan poin menjawab soal 6 yang benar 6. Itu ada Reno, kemudian yang ketiganya ada Salma Rahma. Wih, tepuk tangan dong. Untuk terakhir, sebagai penutup di pertemuan hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah motivasi untuk kita semua ke depannya, bahwa jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Nah, jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Gitu. Tepuk tangan buat semuanya. Kita coba untuk tutup pembelajarannya dengan doa yang akan dipimpin oleh KM Reno. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Semangat pagi, semangat luar biasa. Sosiologi aktif dan menyenangkan. Sosiologi aktif dan menyenangkan. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, tugas minggu depan kita akan coba mulai masuk nantinya ke pembahasan bab kedua, yaitu tentang globalisasi. Silakan untuk dibaca bab keduanya, materinya tentang konsep dasar globalisasi dan juga faktor pendorong terjadinya globalisasi. Ya, bisa dikerjakan? Oke. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.